Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa didengar? Sudah Bang. Oke. Oke. Apa sudah bisa dimulai? Bagus. Sudah bisa Pak, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh ini terasa dekat ya karena keadaan ya kita tidak bisa bertemu. Perkenalkan Bapak Ibu semua yang berhadir, Bapak Kepala Bapeda dan Bapak Ibu semuanya yang ada di Semilu. Perkenalkan saya Ardi Aji dari Pokja Kebijakan TNP 2K ya. Jadi kebetulan Pak Agus ini dulu adik kelas saya Bapak Ibu. Jadi beliau meminta saya dari kami di tim percepatan penanggulangan kemiskinan nasional di bawah Bapak Wakil Presiden untuk memaparkan sedikit seperti apa sebenarnya kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan itu dan bagaimana implementasinya di daerah supaya percepatan ini bisa dilakukan dan bisa kita dapatkan hasilnya. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kami ide yang kami desain. Jadi saya memaparkan sedikit saja seperti apa sebenarnya kebijakan penanggulangan kemiskinan ya. Jadi saya akan menelisik sedikit Pak tentang fokus kemiskinan itu, fokus pembangunan kesejahteraan itu dari sisi kemiskinan, APBD, analisisnya, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pemberdayaan. Jadi Bapak Ibu terakhir-terakhir ini dalam 1 tahun terakhir ini Pak Presiden sudah membuat arahan kebijakan yaitu rapat terbatas strategis tentang percepatan kemiskinan itu 4 Maret 2020 bahwa agar kemiskinan ekstrim yang seharusnya 0% di tahun 2030 sesuai dengan SDGs itu diminta 0% tahun 2024. Ya, ini kebijakan Pak Presiden langsung di rapat terbatas dengan dihadirkan oleh beberapa menteri. Kemudian yang kedua, rapat terbatas dilanjutkan lagi setelah hampir 1 tahun setelah itu Pak Presiden mencatat lagi bahwa kemiskinan ekstrim ini harus dikeluarkan jadi 0% di tahun 2024. Apa itu kemiskinan ekstrim Bapak Ibu ya? Kemiskinan ekstrim itu adalah miskin di bawah garis kemiskinan internasional yaitu 1,9 dolar PPP atau sekitar lebih rendah dari garis kemiskinan yang ada di kabupaten kota saat ini. Ya, jadi ini yang berhubungan dengan kelaparan Bapak Ibu ya. Jadi ini terbandingkan secara nasional dan secara internasional. Jadi berapa angka kemiskinan ini di Semelu Bapak Ibu? Jadi angka kemiskinan ekstrim di Semelu itu hanya sekitar 3,56%, walaupun angka kemiskinan saat ini sekitar 18,98%. Ya, naik dari tahun sebelumnya kecil sekali dan ini naik hampir di seluruh kabupaten kota, hampir di seluruh daerah di Indonesia Bapak Ibu karena keadaan pandemi COVID-19. Jadi angka kemiskinan ekstrim ini rendah. Jadi Semelu itu orang yang diperkirakan akan mengalami kelaparan itu hanya sekitar 3,56% atau sekitar 3.340. Dan ini diminta 0% di tahun 2024 dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi itu kira-kira kebijakan yang paling update untuk saat ini Bapak Ibu. Kemudian kita lihat Semelu ini kalau dari sisi angka kemiskinan umum dia itu peringkat sekitar 5 atau 6 terbawah di Aceh yaitu sekitar 18,98%. Dibandingkan dengan daerah lainnya dari sisi kemiskinan Semelu ini cukup tinggi. Apa salah satu ukurannya Bapak Ibu? Garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan Semelu ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan orang miskin di Semelu dengan orang miskin di daerah lain, itu bisa saja dari profilnya rumah tangga miskin di Semelu itu jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Karena apa? Karena kemahalannya tinggi di Semelu. Kemudian Bapak Ibu kita lihat angka kemiskinan kita saat ini itu 18,98%, itu hampir sama dengan kondisi tahun 2019. Jadi kita itu mundur sekitar 2 tahun yang lalu keadaan kita karena ada pandemi COVID ini. Karena apa? Karena demand dari luar itu kurang sehingga kita tidak bisa menjual produk kita keluar sehingga ekonomi lokal juga terpengaruh karena ada hubungan dengan daerah lain. Kemudian kita lihat dari sisi jumlah penduduk miskin di Semelu ini Bapak Ibu itu sekitar 18.250 ya kondisi tahun 2021 ini yaitu sekitar sama seperti kondisi 2018
walaupun tingkat kemiskinannya seperti kondisi 2019, tapi jumlahnya hampir sama dengan tahun 2018, malah lebih sedikit ya dari 2018. Jadi ada kemunduran sekitar 3 tahun keadaan jumlah penduduk miskin ini. Tetapi dari sisi miskin ekstrimnya itu termasuk yang terkecil di Aceh juga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat relevansinya dengan daerah lain, ya Semelu itu berprogres gitu ya, ada kemajuan dan kemajuan. Dan tapi kemajuan-kemajuan ini searah dengan seperti apa yang terjadi di Provinsi Aceh ya, dan walaupun dia itu jauh lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Aceh. Jadi ada kerja yang harus lebih ditekankan oleh Bapak Ibu di Semelu ini. Jadi Bapak Ibu, kita tahu ya tadi angka miskin ekstrim kita termasuk yang paling rendah di Aceh ya, yang paling rendah itu Kota Banda Aceh dan Aceh Tamiang dan Semelu. Karena apa? Ternyata penduduk miskin yang ada di Semelu itu kualitasnya itu sudah ya agak di atas penduduk miskin di kabupaten kota lain-lainnya. Jadi tetapi masih ada sekitar 3.000-an jiwa yang kondisinya masih dalam berisiko kelaparan dan itu standar dunia Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya kalau dari sisi miskin ekstrim itu kita sudah jauh berprogres, tetapi yang 3.000 ini harus dicari BNPB address-nya agar 0% tahun 2021. Kemudian 2024. Kemudian kalau kita lihat dari angka kemiskinan terakhir Bapak Ibu, posisi kita paling kanan bawah ya, Semelu itu artinya apa? Angka kemiskinan kita tinggi, tapi jumlah penduduk miskin kita termasuk bukan yang paling tinggi di Aceh, karena memang penduduk kita tidak terlalu banyak dibandingkan daerah-daerah lain. Jadi penduduk miskin itu terbanyak ada di Kabupaten Aceh Utara dan Pidi, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat dari sisi konsumsi masyarakat di Semelu, ya. Konsumsi masyarakat di Semelu, distribusi pengeluaran masyarakat di Semelu itu, ya untuk yang miskin itu sebagian besar memang untuk 40% terbawah itu adalah untuk makanan, ya sekitar 257.000 rupiah untuk makanan, dan bukan makanan 146.000. Jadi rata-rata konsumsi untuk pengeluaran per kapita sebulan rumah tangga 40% terbawah di Semelu itu ya, itu sekitar 403.000 rupiah per kita per bulan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau satu rumah tangga itu ada 3 anak, Bapak Ibu ada 5 orang misalnya, berarti pengeluaran rata-rata pengeluaran per kapita itu sekitar 400 kali 5 itu sekitar 2 juta. Jadi kalau Bapak Ibu ada bantuan pusat sekitar 300.000 itu sebenarnya nggak sampai sekitar 20% dari total income yang mereka konsumsi sebulan. Jadi istilahnya gini, walaupun banyak bantuan pusat itu belum cukup Bapak Ibu, itu perlu dorongan dari bantuan daerah. Ini kita dari nilai ini kita bisa melihat itu. Kemudian kita lihat lagi dari sisi pengeluaran mereka ini ya, itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk makanan itu sekitar 1,5 juta untuk yang 40% terendah tadi. Kemudian kita lihat lagi untuk non makanan sekitar dari total konsumsi itu sekitar 39% dari total konsumsinya digunakan untuk non makanan, dan untuk makanan sekitar 61%. Ini sepintas saja supaya informasi. Kemudian kita lihat analisis APBD-nya Bapak Ibu ya. Jadi Semelu itu ya persentase penduduk miskin ekstrimnya rendah ya, dan derajat otonomi fiskalnya juga rendah. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi untuk Semelu itu dia itu punya otonomi fiskalnya itu rendah, artinya apa? Mereka itu tidak punya leeway yang besar untuk digunakan untuk penanggulangan kemiskinan ya. Jadi mungkin ada sebagian besar digunakan bukan untuk hal-hal yang urgent untuk kemiskinan. Kemudian kita lihat lagi dari ruang fiskalnya. Tetapi ternyata Bapak Ibu Semelu ini walaupun angka miskin ekstrimnya rendah, tetapi ruang fiskalnya itu tinggi Bapak Ibu. Jadi sorry maaf tadi saya ralat sedikit. Jadi Bapak Ibu punya peluang ya, masih punya anggaran ya yang ruang fiskal yang bisa digunakan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ya. Kemudian kita lihat lagi dari belanja kesejahteraan. Jadi memang Semelu ini itu termasuk daerah yang belanja kesejahteraannya itu tinggi. Tetapi apakah itu tepat atau tidak itu jadi pertanyaannya. Belanja kesejahteraannya lebih tinggi dari rata-rata, dan penduduk miskinnya lebih rendah. Kalau dari sisi penduduk miskin ekstrim. Kemudian kita lihat dari sisi pendidikan Bapak Ibu. Rumah tangga miskin itu, ya ini kondisi 2020, saya lihat langsung 2020 ya. Jadi rumah tangga miskin itu ada sekitar 13% yang putus sekolah usia SMA. Ini perlu kita mencari, dan ini tidak separah di nasional dan di Aceh Bapak Ibu ya. Jadi angka putus sekolah ini hampir rata-rata itu bukan tanggung jawab Dinas Pendidikan Bapak Ibu, karena spesifik kasus untuk putus sekolah ini
karena mereka mungkin putus sekolah apakah karena pekerjaan atau karena pernikahan dan sebagainya. Jadi kalau ada 100 anak usia 16 sampai 18 tahun, ada 13 yang putus sekolah di usia tersebut. Kemudian kita lihat lagi dari sisi kepala rumah tangga berpendidikan. Jadi rumah tangga miskin dan miskin ekstrim di Semelu itu sebagian besar memang kepala rumah tangga itu SD ke bawah. Bagaimana kita mendidik mereka ini ya, kalau miskin ekstrim itu sekitar 75%, 78% mereka itu SD ke bawah. Kemudian kalau kita lihat kesehatan, stunting, Bapak Ibu ya, stunting ini jadi penting sekali ya. Jadi ternyata Aceh itu sampai 41% stuntingnya di 2013 dan turun menjadi 37%. Dan kenyataannya di 2013 ini Semelu itu angka stuntingnya itu sekitar 47%. Artinya apa? Kalau ada balita di 2015 usia 0 sampai 5 tahun, kalau ada 100 balita, ada 47 yang stunting. Jadi kita itu menyiapkan hampir setengah regenerasi Semelu itu untuk regenerasi stunting, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, ada data harusnya di Dinas Kesehatan dan sebagainya, ini harus kita cari solusi. Jadi begini Bapak Ibu, bukan masalah percaya tidak percaya, tetapi intinya bagaimana kalau masalah ini ada di tempat kita, bagaimana kita cari solusinya. Karena apa? Stunting ini tidak bisa diobati Bapak Ibu kalau sudah terjadi, kalau sudah melewati usianya. Ya, jadi kalau udah 8-10 tahun itu sudah nggak bisa diobati lagi. Tetapi hanya kita mencegah penyakit ikutannya. Tetapi intinya bagaimana stunting ini bisa kita atasi. Berapa orang yang dari 47.000 itu hanya sekitar 4.852 ya, jiwa. Dan ini harusnya bisa dicari nama dan alamatnya. Jadi kenyataannya banyak sekali daerah itu bertanya Bapak Ibu, kenapa sih daerah kami itu tidak berkurang kemiskinannya, tidak berkurang stuntingnya? Dan kita bertanya ulang, apakah memang ada program yang tepat untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi stuntingan dari masalah yang kita lihat saat ini. Kemudian kita lihat dari sisi rumah sakit, aksesnya itu sudah bagus sekali ya, tapi hanya 35, artinya dari seluruh desa hanya 35% yang punya akses ke rumah sakit ya. Dari seluruh desa hanya 5% atau 6% yang punya akses ke rumah sakit bersalin. Puskesmas hampir 100%, 97%. Untuk poliklinik swasta hanya sekitar 23%. Jadi rumah sakit bersalin ini menjadi permasalahan kita dan ini fakta. Jadi ada hubungan ternyata dari 100 ada 47 yang stunting, ada hanya 6% yang punya akses ke rumah sakit bersalin ya. Kemudian ketenagakerjaan. Kita lihat dari sisi ketenagakerjaan Bapak Ibu, apakah rumah tangga miskin di Semelu ini ada usia produktif? Ada. Ya, dari 167, 68 itu usia produktif. Artinya apa? Rumah tangga miskin ini. Jadi artinya dari sisi meningkatkan pendapatan pasti ada akses, ada peluang untuk itu. Karena apa? Di rumah tangga tersebut ada usia produktif. Dan usia sekolah itu hanya yang tergantung kepada usia produktif itu sekitar 25% ya dari semuanya. Dan kepala rumah tangga perempuan ada 13%, ini perlu menjadi perhatian ya. Dan memang kalau kita ingin menyelesaikan masalah miskin ini kita tidak terlepas dari 4 hal. Pertama, anak-anak. Kedua, kedua disabilitas, orang cacat. Ketiga, kepala rumah tangga perempuan. Yang ke anak-anak, kepala rumah tangga perempuan, disabilitas. Satu lagi apa ya? Nanti akan saya coba lihat kembali. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, kita lihat dari pekerjaan kepala rumah tangga penduduk miskin di Semelu itu ya, itu memang sekitar 70% sektor pertanian. Apakah sektor pertanian ini Bapak Ibu pasti jauh lebih tahu apa solusi untuk mereka ini. Jadi intinya apa? Apakah ada program yang produktif untuk mereka? Misalnya apakah dia itu pertanian tanaman atau pertanian kehutanan atau peternakan, ataukah bisa kombinasi dengan industri atau sebagainya. Jadi sebenarnya kalau satu sektor sektor saja komoditi yang dikelola oleh masyarakat itu harus dikombin ya, supaya pelajaran beberapa negara dikombin untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat tersebut. Jadi kita sudah sekali solusinya ya, bekerja di sektor pertanian, tetapi pertanian ini apakah nelayan atau yang lain sebagainya. Kemudian kita lihat juga dari sisi infrastruktur Bapak Ibu ya. Jadi saya cek dari pemilikan kendaraan ya di Semelu itu sudah sekitar 78%, itu hampir 80% itu semua orang punya kendaraan. Akhirnya saya lihat di sini ada hal yang sangat yang sederhana
tapi sangat berpengaruh, yaitu desa yang dilalui oleh angkutan umum yang baik. Itu hanya 10% dari total desa. Kondisi ini menyebabkan apa? Biaya hasil produksi dan sebagainya itu sulit dibawa ke pasar dan sebagainya. Ini menjadi permasalahan besar dari sektor pertanian ini. Kemudian masyarakat yang bekerja, kemudian membeli kendaraan, jadi biasanya ini apakah kendaraan ini dicicil dan sebagainya, itu juga bisa mengurangi konsumsi mereka. Jadi desa yang dilalui angkutan umum ini jangan sangat penting sebenarnya Bapak Ibu. Kalau memang swasta tidak bisa, pemerintah mungkin bisa masuk di sisi ini. Apakah kapal atau seperti apa. Kemudian ini kira-kira permasalahan ininya. Kemudian kita ke teknologi sekarang. Jadi teknologi itu sekarang sudah mulai bagus, sekitar 60% itu ada akses teknologi ya. Kemudian layanan pengiriman hanya 3%. Jadi ini mungkin bisa lebih ditinggikan ke depan karena apa? Ekonomi digital ini sekarang itu punya akses kemana-mana. Kalau layanan pengiriman sudah bagus, kita bisa kirim produk kita kemana saja di dunia. Kemudian kita lihat dari kondisi perumahan Bapak Ibu, dari sisi perumahan ternyata rumah tangga miskin ekstrim itu semua punya rumah ya. Yang nggak punya rumah apa? Ada orang miskin ternyata. Tetapi masalahnya rumah tangga miskin itu kualitas rumahnya itu tidak bagus ya, yang dia miliki walaupun mereka memiliki rumah. Artinya apa? Tidak memiliki toilet ya sebagian besar dan tidak memiliki akses ke air minum yang layak sekitar 30%. Nah, kemudian ini kondisi terakhir di tahun 2021 ya, rumah tangga miskin ekstrim itu, miskin kita itu hanya sekitar 12% tidak memiliki akses ke air minum yang layak. Kemudian ini kira-kira peta lokasi, kira-kira basis data terpadu yang ada kondisi terakhir tahun 2015 Bapak Ibu. Ini yang perlu kita update ya, kita update. Untuk apa diupdate data-data ini Bapak Ibu? Ini ada program pusat ya, kalau dihitung mungkin sekitar puluhan atau belasan miliar sampai ke seluruh. Dari sisi apa? Ada program keluarga harapan langsung ke rumah tangga, ada BPNT, ada BPJS Kesehatan, ada bantuan PIP pendidikan, kemudian ada program-program lainnya. Kalau semua ini diuangkan tapi langsung ke masyarakat, ini hanya bisa diperbaiki, hanya bisa menanggulangi kemiskinan apabila diberikan ke orang yang tepat Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi penting bagi kita. Kemudian di sini ada di Semelu itu kalau bayi nembak ada 7.129 dan tidak punya akses air minum yang layak. Kemudian tidak memiliki sumber air minum terlindung ini, tidak memiliki angka tangki septik sekitar 7.000, kemudian tidak memiliki listrik itu hanya sekitar 127 KK ya di tahun 2019, kondisi 2019 ini mungkin bisa diperbaiki di kondisi terakhir ini. Kemudian kita juga coba ya lihat dari sisi tingkat kesulitan geografis per desa di seluruh ini. Jadi tidak ada yang sangat sulit, tapi yang sulit ada ini satu di daerah pojok kiri kanan atas. Bapak Ibu yang lebih tahu posisinya untuk wilayah-wilayah ini. Kemudian Bapak Ibu, jadi apa potensi pemanfaatan data ya untuk wilayah pesisir? Jadi sebenarnya ada data informasi terkait dengan lapangan usaha, sektor perikanan itu penting sekali Bapak Ibu. Kemudian kepemilikan aset juga ada di data BDT itu, informasi pemilikan usaha produktif juga ada, kepesertaan program juga ada seharusnya. Jadi terakhir itu 2015. Kalau ini Bapak Ibu bisa mutakhirkan kondisi terakhir ke 2021 atau kondisi 2022 ke depan dengan effort yang minimal saja Bapak Ibu bisa memperbaiki program pusat semuanya yang langsung ke masyarakat. Ya, walaupun memang anggaran itu langsung ke masyarakat, langsung ke rekening masyarakat dan sebagainya. Ya, dan selanjutnya informasi sedikit tentang pemberdayaan. Ternyata rumah tangga miskin ekstrim di Semelu itu tidak punya akses sama sekali terhadap kredit dan sebagainya. Ya, walaupun rumah tangga miskin ini kan 3% tadi Bapak Ibu ya, dan walaupun mereka itu punya akses ke tabungan sekitar 15%. Nah, kemudian apa sih profil yang komplit secara umum ya dari yang saya jelaskan tadi? Dari sisi kemiskinan kita 18%, ya, tetapi dari ekstrim kita itu sangat kecil. Artinya apa? Rumah tangga miskin ekstrim di Semelu itu sedikit sekali, walaupun hanya 3.340 jiwa. Ini harus dicari by name by address-nya agar bisa menjadi 0 tahun 2024 sesuai dengan program Presiden. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga ini sangat rendah, baik penduduk miskin ekstrim ataupun penduduk miskin. Ini menjadi fokus ya. Jadi supaya angka putus sekolah tadi yang sekitar 12% tadi, usia SMA itu dicari solusinya. Kemudian lapangan pekerjaan, ya 28% usia produktif dan sekitar 70% pekerjaannya adalah sektor pertanian. Jadi sebenarnya sisi-sisi masalah ini sudah jelas kelihatan. Nah, tetapi apakah
cukup dengan beli sampan ya, cukup dengan membeli bensin sampan, itu apakah itu jadi solusi? Ini menjadi pertanyaan besar, silakan didiskusikan. Kemudian akses ke pembiayaan rekening saja hanya sekitar 15%. Bagaimana kita bisa memberi akses ke 100% mereka kalau ada bantuan-bantuan? Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi intinya apa pilar yang di nasional untuk menyelesaikan permasalahan ini? Pertama, percepatan pulang kemiskinan ekstrim itu ada pilar pertama, komitmen pimpinan ya, Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Kepala Bapeda, Pak Sekda. Kemudian yang kedua, konvergensi program pusat dan daerah ya. Jadi dengan cara apa? Salah satu dengan perbaikan data, dengan melakukan monitoring terhadap program-program pusat yang ada di daerah, dan kalau perlu terjadi integrasi atau yang dinamakan komplementaritas program pusat dan program daerah agar masyarakat miskin ekstrim yang sekitar 3.000 tadi bisa nol di tahun 2024. Kemudian yang terakhir itu pemantauan evaluasi, itu akan dilakukan oleh BPS untuk menghitungnya. Ya, jadi mungkin Pak Agus sebagai kepala BPS sana akan terlibat secara wilayah dan provinsi dan nasional untuk menentukan kira-kira seperti apa progres pembangunan di daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa sih kebijakannya? Apa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya? Pertama, turunkan beban pengeluaran mereka Bapak Ibu. Dengan cara mengoptimalkan bantuan-bantuan sosial tadi dengan cara apa? Perbaiki datanya, ya, monitoring turunnya program, kasih tahu pada masyarakat mereka itu punya akses program loh, seperti BPJS Kesehatan. Apakah mereka itu kalau sakit harus berobat karena itu gratis dan sebagainya, itu diberi peluang. Kemudian yang kedua, tingkatkan pendapatan mereka. Pemberdayaan UKM, pengembangan ekonomi lokal dengan cara apa? Dengan cara kita tahu siapa yang miskin tadi, apa pekerjaannya. Apakah kita fasilitasi mereka dengan satu program saja atau dengan beberapa program. Kemudian minimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan cara apa? Ya, konektivitas ya, antar desa dengan rumah sakit, dengan infrastruktur yang lainnya ya. Seperti tadi permasalahan kita stunting itu sebagian besar karena apa? Karena memang salah satu penyebabnya adalah akses ke rumah sakit bersalin itu sangat kecil sekali. Tapi walaupun ada puskesmas dan sebagainya, apakah perlu banyak bidan di sana atau perlu banyak akses yang lainnya? Kemudian pendekatan penanggulangan kemiskinan itu adalah harusnya dijangkau ke rumah tangga miskin ekstrim karena dia itu sudah ada by name by address, harus dipastikan Bapak Ibu diupdate informasinya. Kemudian usulkan program khusus dan tambahan bagi rumah tangga miskin ekstrim ya, karena bantuan miskin ekstrim itu biasanya yang tadi saya lupa itu lansia. Jadi pertama anak-anak ya, yang itu yang penting. Yang kedua kepala rumah tangga perempuan. Yang ketiga lansia. Yang keempat disabilitas. Jadi Bapak Ibu yang empat ini harus jadi fokus utama kita. Jadi apapun kalau program nggak kena keempat ini, maka angka kemiskinan ekstrim itu akan tetap ada karena mereka ini mungkin tidak punya akses terhadap pendapatan. Kemudian ada aset transfer, ada penanganan kemiskinan wilayah minimalkan kantong kemiskinan, itu penting sekali. Kemudian Bapak Ibu, diri menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, ini apa-apa saja programnya. Ini ada dari nasional, ada PKH, BPNT, PIP lansia, penyandang disabilitas. Ada JKN kalau dari jaminan sosial PBI, ada PBI Jamsos ya, dan ada subsidi listrik dan LPG. Setelah ada BST atau BLTDD untuk banpres produktif untuk COVID, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang dari apalagi dari untuk meningkatkan pendapatan dari nasional itu ada BUMDes, inkubasi klaster dan sebagainya. Ada PAUD yang akses layanan dasar, konektivitas wilayah ada juga, penguatan kecamatan ada juga, sinergitas Pemda dan pusat juga ada juga, respon COVID ada juga seperti BPUM yang langsung ditransfer ke rumah tangga, tapi seperti apa pemanfaatan anggaran seperti apa, akses modal, pelatihan akses pekerjaan dan sebagainya. Jadi multi intervention ini penting sekali Bapak Ibu, tapi diperlukan pemantauan dan evaluasi. Jangan-jangan Pak Kepala Bapeda ya, Pak Bupati, Pak Bupati nggak tahu bahwa program ini sudah turun ke masyarakatnya. Dan seperti apa efektivitas dari program-program ini perlu menjadi ranah penting yang harus dicari solusinya di masing-masing daerah. Ini banyak sekali program-program pusat ini Bapak Ibu ke daerah, tapi kadang-kadang kita sampai di daerah tidak tahu bahwa program itu sudah sampai ke masyarakat dan tidak tahu bagaimana mengaktifkan dari kegiatan ini. Kemudian apa kebijakan yang terakhir yang sedang dijalankan Bapak Ibu? Di 2021 itu 35 kabupaten kota, 7 provinsi itu difokuskan, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku, NTT, Papua, dan Papua Barat. Tetapi di 2012 ini termasuk ke 25 kabupaten kota, salah satunya Singkil dan yang lain sebagainya. Mungkin Semilu tidak masuk di dalam ini Bapak Ibu ya, karena Semilu itu termasuk yang dimasuk ke 514,
karena angka kemiskinan ekstrim terlalu kecil, ya kecil. Jadi istilahnya jadi difokuskan dulu ke daerah-daerah yang angka kemiskinan ekstrimnya besar, ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, apa peran Bapak Ibu yang bisa dilakukan, ya? Memastikan, ya, penanggulangan kemiskinan ekstrim ini efektif, ya, dari program-program baik pusat maupun program-program daerah. Rumah tangga miskin ekstrim ini harus dapat. Dengan cara apa? Perbaiki datanya. Sinergikan program penanggulangan kemiskinan ekstrim dari pemerintah daerah dengan program-program yang ada di lintas kementerian, Bapak Ibu. Itu mungkin koordinasinya ada nanti dalam waktu singkat. Kemudian libatkan unsur non pemerintah, Bapak Ibu, ya, kayak swasta, perguruan tinggi, LSM dan yang lainnya. Karena mereka itu mungkin yang 3.000 tadi kan mungkin sedikit sekali, ya. Tapi kalau ada by name by address, ini bisa kita serahkan ke ke NGO atau lembaga-lembaga yang bisa membantu mereka yang memberi dukungan terhadap kinerja pemerintah. Kemudian bersama aparat kecamatan desa, fasilitator lokal dan perguruan tinggi melakukan monitoring pelaksanaan ini. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu tidak punya anggaran untuk menambah program-program pusat, coba sediakan dana monitoring untuk aktivitas program-program pusat tersebut dan pastikan itu didapatkan oleh orang yang tepat. Kemudian kira-kira sebagai tim penanggulangan kemiskinan daerah, Bapak Ibu diminta, ya, kalau bisa setiap 5 tahun itu membuat RPKD, ya, rencana penanggulangan kemiskinan daerah. Di sini kita bisa dari sisi kondisi daerahnya kita sudah dapat profilnya, profil kemiskinan daerah, prioritas programnya sudah ada, lokasi prioritas. Jadi ini mungkin ke RPJMD berikutnya bisa mendukung. Jadi intinya apa? Ada sinkronisasi antara program dan masalah. Jadi jangan sampai hanya setiap tahun akan menambah 5-10% dari anggaran sebelumnya, tetapi isu-isu strategisnya ini bisa dianalisis dengan detail. Dan kami di TNP 2K menyediakan Bapak Ibu untuk pelatihan ke sini, ya, untuk belajar 3-4 hari untuk belajar membuat RPKD ini supaya daerah masing-masing seperti Bapeda, Dinas Sosial dan BPS serta Dukcapil dan yang lainnya bisa mengakses cara membuat ini. Ini sesuai dengan Permendagri, Bapak Ibu. Kemudian kesimpulannya, target kemiskinan ekstrim ini sangat sulit, ya. Jadi perlu extraordinary, Bapak Ibu, ya, karena diminta Pak Presiden 0%. Walaupun angka kemiskinan kabupaten kota itu tetap saja Pak Bupati pasti punya di RPJMD-nya turun jadi berapa persen, tetapi kenapa tidak turun? Jadi apakah sesuai antara program sama kenyataannya? Kemudian ataukah memang banyak sekali rumah tangga yang masuk menjadi miskin setelah adanya pandemi COVID ini? Kemudian Presiden dan Wakil Presiden telah berkomitmen untuk mencapai target ini, Bapak Ibu. Jadi program pusat, daerah itu kita sudah harusnya bisa akses semua. Dalam implementasi 2 kelompok program itu, penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, perlu dipastikan terpenuhi sasaran yang akurat dan kualitas delivery yang baik. Jadi bagaimana mekanisme programnya tepat ke masa tepat, kemudian bagaimana penerimanya tepat, itu yang jadi penting. Kemudian program KL dan Pemda itu memang difokuskan di 2021 ini ke 35 kabupaten kota, tahun depan ke 212 kabupaten kota. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, bisa dihidupkan suaranya, Pak Agus? Lanjut diskusi. Di agenda kita, kan, setelah kita mendengarkan dari BPS, jadi